Untuk pertemuan yang ke-10 ini dalam mata kuliah MCDM, multi kriteria decision making, kita akan masuk ke materi dengan pokok pembahasan masih hampir sama dengan yang sebelumnya, namun ini ada metode yang lain, ya. Metode ini disebut dengan metode profile matching. Metode profile matching. Ya. Pendahuluan, metode profile matching merupakan salah satu metode yang sederhana dalam sistem pendukung keputusan yang membandingkan gap antara nilai alternatif dan kriteria. Ada yang tahu nggak gap itu apa artinya? Ada gapnya loh gitu, apa artinya itu? Apa artinya gap? Ada yang tahu gap? Gap itu adalah jarak atau perbedaan ya, perbedaan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi itu namanya gap, ada jarak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, wah saya punya gap, itu artinya saya ada jarak. Gap itu bisa juga disebut sebagai umpamanya antara orang tua dengan anak, ya. Kadang sebagai orang tua kita nggak mengerti gitu anak. Jadi ada gapnya, ada jaraknya, ada celah atau ada perbedaan ya, gap antara remaja dengan orang tua, itu maksudnya antara yang modern dengan yang masih tradisional ya, itu gap. Antara di sini tentu dengan metode profile matching ini, gap itu atau perbedaan itu adalah antara nilai alternatif ya, antara nilai alternatif dengan kriteria. Kemarin kita sudah pelajari beberapa metode yang sudah saya jelaskan apa sih alternatif, apa sih kriterianya gitu kan. Kemarin tuh seperti handphone, alternatifnya ada beberapa handphone 1, handphone 2, handphone 3. Kriterianya apa sih? Harga, mutu, warna, seperti itu ya kriteria. Ada beberapa hal yang diketahui tentang analisis gap ya. Salah satu diantaranya adalah tabel nilai bobot ya. Kemarin juga kita kasih pembobotan ya. Pembobotan atas suatu kriteria ya. Pembobotan berapa bobotnya. Kemarin kita pelajari itu dapatnya dari mana itu bobot kan gitu. Bisa dapatnya dari seorang ahli atau dapatnya dari hasil survei, hasil umpamanya ketika memberikan kuesioner kepada orang lain. Jadi masing-masing menilai bobotnya. Walaupun tidak sama persis, tapi secara umum itu sama ya. Kalau dia latar belakangnya hampir sama, latar belakang yang memberikan penilaian, yang mengisi kuesioner ya. Oke, selanjutnya, selain itu analisis gap ini juga harus memahami konsep skala prioritas. Karena dalam pembuatan bobot dengan range 0,5 berdasarkan prioritas setiap kriteria. Ya. Ini ada tulis Fajar raise hand. Ada pertanyaan dari Fajar kah? Oke, bisa dengar ya suara saya ya? Kedengaran ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kalau ada yang ragu, kurang paham,
bisa langsung bertanya ya, jadi kita nggak terlewat gitu. Oke, menurut Gus Rini, bukunya tahun 2007 menyatakan metode atau metode profile matching atau pencocokan profil ya. Matching itu kan cocok ya. Adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Dalam proses profile matching akan dilakukan proses pembandingan ya, ada comparison, pembandingan ya. Sama kayak kemarin kita di kelas. Di sini ada pembandingan juga ya. Pembandingan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi standar. Dalam hal ini profil Raskin yang ideal sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Disebut juga gap ya, gap. Semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar ya. Oke. Ini ada contoh ya, berikut ini adalah bobot nilai gap yang pada metode profile matching sebagai berikut ya, ini contohnya ini. Ya. Ini contoh gap, tadi saya bilang perbedaan atau jarak, itu namanya gap. Nomor satu di sini kan ada nomor satu ada selisih gap ya, terus ada nilai bobot atau disingkat dengan W. Kalau dalam logistik biasanya W itu weight, berat ya. Jadi bobot beratnya, terus keterangannya. Yang pertama di sini gapnya 0 ya. Kalau gapnya 0 berarti matching dong, sama gitu kan. Kan nggak ada perbedaannya, 0. Umpamanya ada yang kembar gitu ya. Hampir sama, bajunya sama, profil badannya sama, seleranya sama, hobinya sama, kesukaannya sama. Nah, itu gapnya 0 gitu. Nggak ada perbedaan ya. 0. Kan tadi di sebelumnya dibilang, itu nggak bisa maju mundur ya. Bentar ya, ini kelihatannya ada masalah di laptopnya. Saya ulang lagi, di sebelumnya kan ditulis, kalau gini kebaca nggak ya? Saya nggak usah kebaca ya? Kebaca, Pak. Oke. Di sebelumnya dibilang semakin kecil ya, semakin kecil gapnya itu nilainya semakin besar ya. Semakin kecil gapnya, ini di paling bawah ini ditulis ini, semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar ya, bobot nilainya. Nah di sini gapnya itu cuma 0, berarti kecil ya, kecil 0. Nilainya atau bobotnya 6. Dari sini semua paling besar adalah 6, tapi gapnya paling kecil 0. Tidak ada gap, kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Maksudnya umpamanya ketika kita membutuhkan orang untuk sebagai seorang project manager, ada orang yang melamar gitu kan, dengan syarat-syarat mungkin pengalaman 5 tahun, latar belakang pendidikan di bidang proyek gitu, dan segala macam, dengan nilai IP-nya sekian gitu. Nah, pas dia match gitu,
sesuai dengan yang dibutuhkan, makanya itu nilainya 6. Ya. Bobotnya besar dia 6. Yang kedua, bila bobotnya gapnya 1, ya, gapnya 1, berarti bobotnya lebih kecil dari yang tadi, ya, dari 6, jadi 5,5. Kompetensi individual kelebihan 1 tingkat level, ya, 1 tingkat. Jadi tidak match gitu, tidak match, ya. Kemudian yang ketiga, kalau gapnya minus, ya, minus kan biasanya kan ada perpotongan ke kiri itu minus, perpotongan ke kanan itu positif, ya. Kalau minus 1, ya, itu nilai bobotnya 5, semakin rendah dia tadi kalau dibandingkan komparasi dengan yang 6, yang gapnya 0, ya. Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat, ya, atau 1 level. Ini sama ya sama yang atasnya, ya. Kemudian yang keempat, kalau selisih gapnya 2, ya. Tadi kan kalau gapnya kecil nilainya tinggi. Kalau gapnya paling rendah ini, gapnya paling besar, ya 5. Nah ini malah nilai bobotnya jadi rendah. Nah tadi keempat 2, nilai bobotnya 4,5. Kompetensi individu lebih 2 tingkat, ya 2 tingkat. Kemudian yang kelima kalau minus 2, ya, jadi ke kiri dia nilai bobotnya 4, kompetensi kekurangan 2. Demikian selanjutnya, ya, sampai ke bawah. Contohnya yang ke-10 ini, gapnya minus 5, ya. Nilai bobotnya semakin kecil karena ini semakin besar gapnya itu, ya. Minus 5 sama 5 itu hampir sama, ya. Karena kalau 5 yang positif, kalau minus 5 yang negatifnya, tetap itu ada perbedaan. Di sini katakan kompetensi individu kelebihan 5 tingkat atau 5 level. Yang terakhir yang 11, 5. Ya, selisih gapnya kalau tadi minus 5, ini 5. Nilai bobotnya 1. Ya, semakin nilainya itu semakin rendah. Kompetensi individu atau kekurangan 5 tingkat atau 5 level. Ya. Sekali lagi, gap itu jarak gitu, perbedaan yang menyolok gitu ya. Kalau perbedaannya 0, berarti kan itu hampir sama, hampir mirip. Jadi nilai bobotnya tinggi gitu. Tapi kalau beda banget gitu ya, umpamanya orang yang kulit putih. Kalau sekarang kalau kita nonton bola itu ada pertandingan antara Korea kemarin sama apa ya, Uganda atau apa itu. Saya lihat itu dari kulitnya satu putih banget, satu hitam banget. Nah, itu kan jauh banget gapnya gitu loh, ya. Bukan SARA ya, saya bukan SARA, maksud saya hanya contohnya aja. Jauh banget tuh gapnya. Itu nilai bobotnya jadi lebih rendah 1 ya, karena dia berbeda sampai 5 level. Sampai 5 level. Itu ya, jadi biar dipahami dulu untuk nilai gapnya, ya, selisih gapnya. Oke, selanjutnya. Mudah-mudahan tadi udah ada yang baca ya. Selanjutnya, saya coba pakai ini lagi. Oke. Sekarang adapun algoritma penyelesaian metode profile matching, ya, seperti nama metode ini, metode profile matching, yaitu sebagai berikut, ya. Yang kemarin-kemarin juga sudah berapa yang kita pelajari, semua ada langkah-langkahnya, ya. Langkah pertama, sini mengidentifikasikan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolok ukur penyelesaian masalah. Apa aja kriteria-kriterianya, ya. Kalau kalian pilih kampus itu, kriteria kampus yang kalian mau itu seperti apa? Apakah karena dekat ke rumah, atau apakah karena bisa kuliah malam, atau karena biaya kuliahnya murah, seperti itu ya, macam-macam. Jadi dikasih dulu kriterianya apa aja gitu ya. Tentu kriteria yang benar-benar mewakili dari tadi contoh-contohnya.
ya tadi kampusnya mewakili kampus, jangan berbeda sekali gitu. Yang kedua, menghitung nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan, ya. Jadi menghitung perbedaannya gitu loh, ya. Umpamanya untuk lulus kuliah paling tidak ada nilai C gitu, ya. Ternyata orang ada yang nilai A, itu kan beda kan, ada gapnya gitu. Tapi ada juga nilai E, nggak lulus, ada gapnya, kan dihitung minus sama positif itu tadi kan, karena di sini tadi ada di sini yang minus kan, ya. Ada yang minus 1, ada yang 1, ada yang 2, ada yang minus 2, ada yang 3. Maksud saya kayak tadi, kalau kita harus lulus kan nilai C at least, minimal nilai C. Tapi kalau C, ada mahasiswa memang benar-benar nilainya C, lulus. Itu gapnya berarti 0 kan? Antara fakta dengan yang diharapkan. 0. Tapi ada yang nilainya bukan C, tapi B. Ya, B. Kalau B berarti kan satu tingkat di atas yang diharapkan atau persyaratannya. Ya, berarti kalau di sini ini nih, satu tingkat dia. Diharapkan kan nilai C. Tak taunya untuk lulus nilai C, tapi dapat nilai B, satu tingkat. Nah, sementara ada yang diharapkan nilai C, tak taunya dapat nilai D, tidak lulus. Berarti itu yang minus nih, yang minus ya. Di sini contohnya minus 1 ini minus 1, dikatakan kekurangan satu level dari C, nilai C ke nilai D. Kekurangan satu level dia. Ya. Kekurangan satu level, akhirnya nggak lulus. Tapi ada juga dari C sebenarnya sudah lulus, tapi malah dia dapat nilai A. Berarti kan dia melewati B, terus langsung ke A. Nah, berarti dia kompetensinya kelebihan 2 tingkat dari C, ya nilainya. Kemudian ada juga aturannya nilai C sudah lulus, dia D juga nggak dapat, tapi dapatnya nilai E. Nah, itu kan berarti 2 tingkat, berarti minus 2 dia, bukan minus 1 lagi. Kalau minus 1 tadi adalah D, tapi minus 2 dia nilainya adalah minus 2, jadi dia kekurangan 2 tingkat gitu, 2 level ya. Agar semakin paham. Yang tadi ya. Jadi menghitung nilai gap. Tadi kan ada nilai gap positif, ada juga nilai gap yang negatif ya. Langkah ketiga, menghitung nilai mapping gap yang bersumber dari analisis gap. Nah, di sini tadi masuk itu penilaian atau bobot yang diberikan mungkin oleh seorang ahli atau tadi dari hasil survei, dari hasil kuesioner ya. Kemudian yang langkah keempat, ya, menghitung nilai akhir. Nilai akhir dari alternatif ya. Kalau ada 4 alternatif berarti nilai akhirnya ada 4. Seperti yang kemarin-kemarin ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Akhirnya dibuat perangkingan ya. Perangkingan tentu nilai yang paling besar itu biasanya yang terpilih ya. Kalau dari segi keuntungan atau profit atau benefit. Tapi kalau nilainya untuk biaya, untuk cost, untuk pengeluaran, tentu dicari yang peringkat yang paling tinggi, yaitu nilainya yang paling rendah. Ya, mana-mana semua orang juga pengennya kalau bisa cost atau biaya itu adalah yang paling rendah. Tapi kalau keuntungan atau profit, pasti pengennya yang paling tinggi ya, yang paling besar seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Oke, kita akan seperti kemarin, kita akan ada contohnya ya, contoh ya. Jadi langkah 1, oke, contohnya. Agar lebih memahami metode profile matching analysis atau gap,
Berikut ini adalah sampel atau contoh penyelesaian metode ya. Sama dengan sebelumnya itu kita berikan contoh yang sama juga. Pada bagian marketing di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi lagi. Biasanya kalau ekspansi berarti kan inginnya yang lebih luas, yang lebih besar. Berarti kalau nanti perangkingan, berarti yang paling nomor satu itu adalah yang paling besar, nilainya paling besar. Ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang dianalisis adalah HP, handphone. Ada 3 tipe HP yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 handphone tersebut. Ya, handphone itu seperti di sini HP 1, HP 2, dan juga HP 3. Berarti ada 3 handphone yang menjadi alternatif. Yang mana dari ketiga ini, ya, yang mana dari ketiga ini yang akan ditingkatkan atau diperbanyak produksi, karena kan untuk ekspansi, ya, ekspansi berarti memperluas maupun untuk pasar atau memperluas jangkauan pasar ya, menjadi market leader. Dari mana yang ketiga ini? Kemarin-kemarin kan sudah ada metode AHP, metode SAW, metode macam-macam. Nah, sekarang dengan metode profile matching ya. Berbagai macam metode ya, ada metode-metode yang berbeda ya. Oke. Ini tidak mudah tidak sulit karena kemarin juga hampir sama dengan ini kan, hanya ini menggunakan metode profile matching. Nilai bobot kriteria metode profile matching atau analisis gap. Tadi gap perbedaan atau jarak ya. Nilai bobotnya, di sini ada bobotnya ya. Bobot ini tadi dari mana dapatnya? Bobot itu sebenarnya di sini, tulis sini ya. Penilaian beberapa responden terhadap profil. Jadi dari responden ya, dari customer ya yang sudah punya pengalaman menggunakan beberapa jenis handphone. Ya. Sama yang sebelumnya itu nama kriteria itu ada kriteria di sini, terus ada harga C1 ya. C ini singkatan dari kriteria bahasa Inggris. Ada kamera C2, ada memori C3, ada berat C4, ada keunikan atau uniknya C5. Itu yang menjadi kriteria yang akan dinilai dari ketiga handphone tersebut ya. Sementara profil kriteria itu ini 5, 4, 3, 2, 1 ya profilnya. Kemudian maksudnya kan yang diharapkan ini kan. Kemudian nilai bobotnya ya 0,45, 0,25, 15%, atau 0,15, 0,10 dan yang paling kecil itu yang 5% ya. Oke. Tadi dari mana ini? Tentu itu dari penilaian tadi di sini. Dari responden ya, responden. Kemudian berdasarkan survei responden berikut ini adalah hasil penilaian beberapa responden terhadap profil alternatif yaitu HP1, HP2 dan HP3 ya. Nah, diberikan di sini bobotnya ya. Kalau harga untuk HP1 ya, itu bobotnya atau profil alternatifnya itu ada 4. Kemudian HP2 5, HP3 5, berarti lebih gede ya untuk HP2 dan HP3. Untuk kamera di HP1 4, HP2 4, HP3 5, paling gede, paling besar itu 5, yaitu HP3. Untuk memori sama semua, HP1, HP2, HP3. Untuk beratnya ya, berat ini HP1 4, HP2 5, berarti ini ringan nih ya. Ringan ini karena di sini profil alternatifnya itu besar, sementara HP3 4. Keunikan atau model ini rendah banget ini HP1 3,
terus HP 2 4, HP 3 4 ya. Ini profil alternatif dari ketiga handphone tersebut dengan 5 kriteria harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Selanjutnya penyelesaiannya. Tadi tentu di penyelesaian ini kan ada langkah-langkahnya. Tadi ada langkah-langkah ya. Nah, ini langkah. Langkah 1, mendefinisikan kriteria. Langkah 2, menghitung nilai gap. Perbedaannya bisa minus, bisa positif ya. Langkah 3, menghitung nilai mapping ya dari analisis gap. Langkah 4, menghitung nilai akhir. Kalau 3 handphone berarti nilai akhir dari ketiga handphone tersebut. Kemudian melakukan rankingan atau melakukan perbandingan ya antara nilai akhir handphone 1, handphone 2, dan handphone 3. Ya. Oke, selanjutnya penyelesaian menghitung nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan. Ini tabelnya nilai gap antara profil alternatif dan profil yang dibutuhkan ya. Tadi kan ini sampai ke sini ini kan sama dengan sebelumnya ini nilai ini ya. Hanya dipindahkan ke kanan ke lembaran berikutnya ini ya. Sampai ke sini nih. Yang HP3 ini sampai sini. Itu sama ya. Nah, tentu untuk mencari gap itu adalah mengurangkan yaitu profil alternatif dikurangkan profil dengan kriteria ya, kriteria. Nah, ini profil kriterianya ini. Tadi kan 5 4 3 2 1 sama dengan ini ya. Nah, ini profil kriterianya ini kan 5 4 3 2 1 ya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, kan ini tadi 5 4 3 2 1, sementara ini kriterianya HP1 2 HP2 kan ini. Nah, berarti ini dibandingkan dengan masing-masing ini gitu ya. Saya pertama 5 dibandingkan dengan 4, berarti kan minus 1 ya, minus 1 kan. 5 dibandingkan dengan 5 berarti 0 ya. Tadi nilai weight-nya bobotnya tinggi 6 itu 0. 5 dibandingkan dengan 5 ini 0 ya. Sekarang yang ini 4 dibandingkan dengan 4 itu nilainya 0. 4 dibandingkan dengan 4 nilainya 0. 4 dibandingkan dengan nilai itu gap-nya 5 ya untuk handphone ketiga. Ini juga 3 seperti itu. Tadi profil kriteria kan dapat dari sebelumnya. 3 dibanding 4, 3 dibanding 4, 3 4. Berarti bandingnya semua 1 1 1 1 kan? Sama nilainya kan? HP1, HP2, HP3 ya. Dibandingkan 3. Ini yang profil kriteria 3 untuk kriteria 4 ini 2. 2 berarti 2 dibandingkan 4 sama dengan 2. 2 dibandingkan 5 sama dengan 3. 2 dibandingkan 4 sama dengan 2. Dapat di sini. Kemudian yang terakhir 1 dibandingkan dengan 3 dapatnya 3. Salah ini ya. 1 harusnya 2 ini ya. Harusnya 2. 1 oh iya iya 1 dibanding 4 baru 3. 1 banding 4 itu baru 3. Jadi ini sebenarnya 1 dibanding 3 ya. Itu seharusnya ini 2 ini. 2 ya. Jadi ini 2 seharusnya. Ini 2 bukan 3. Ada kesalahan ya. Oke, selanjutnya kita anggap aja dulu itu 2. Selanjutnya ya. Menghitung nilai mapping gap yang bersumber dari analisis gap, tabel mapping gap atau lihat tabel map ya. Tadi kan ini semua udah masuk nih, yang tadi perbandingannya, gapnya itu, gapnya HP1, kriteria 1, kriteria harga ya, 1 tadi harga, terus berat atau kamera, terus model dan macam-macam. Ini dapatnya tadi. Ini kan sama dengan nilai ini, yang di kanan ini, yang di sebelah profil kriteria ini, yang ini ya, dapat semua di sini. Oke, jadi masukin di sini semua ya. Masukin semua. Terus nanti
tentu di map ada tadi kan, kalau 0 dia kan 6 tadi paling gede ya. Balik lagi ke awal ya. 0. Kalau 0 dia 6. Kalau 1 nah ini ya. Kalau 0 dia 6, 1 perbedaannya 5,5. Kalau minus 1, 5 ya sampai selanjutnya ke bawah. Kalau 5 dia nilai bobotnya 1. Nah, itu tinggalkan dihitung. Tadi sudah dapat gap-nya semua, gap-nya terus dibandingkan dengan tadi bobotnya ya, dibandingkan dengan bobotnya. Ini tadi kan sudah dapat gap-nya di sini ya. Nah, tinggal dibandingkan dengan bobotnya. Tadi kalau 0 berarti 6. Kalau minus 1 berarti 5 ya. Terus 00 berarti 66. 1 berarti 5,5 ya. Kalau minus 1 5, tapi kalau 1 5,5. Demikian selanjutnya. Ya, kalau 2 ya, nilai gapnya berarti 4,5. Kalau nilai gapnya 3 berarti 3,5. Nilai 2 sama 4,5. Di sini 2, 4,5, 3, 3,5 sama 3,5 ya. Ini mappingnya. Mappingnya dibandingkan dengan yang tadi yang saya bilang bahwa kalau dia gapnya 0, nilainya atau bobotnya paling tinggi 6 ya. Kalau gapnya minus 1, berarti dia nilainya sini 5 ya. Tinggal di matchkan, di matchingkan aja dong ya. Oke, setelah itu baru dihitung nilai akhirnya. Nah, tentu cara menghitung nilai akhir nanti itu kriteria 1 dikali 45%. Ini kan yang tadi 45% ini dapatnya dari mana? Yang 0,45 atau 45%. Ya, ini. Ya. Tinggal dimasukkan aja nih. Kan 45% sama dengan 0,45, 20%, 0,25, 15%, 0,15, 10%, 0,10, 5% sama dengan 0,05. Perkaliannya seperti itu ya. Jadi masukkan yang tadi ini. C1 dikali 45%, C2 dikali 25%, C3 dikali 15%, C4 10%, C5 tentu itu ya dimasukkan. HP1 tadi yang tadi 5 kan, 5 HP1 yang pertama kan, karena tadi kalau nggak salah tadi kalau yang 6 kan yang perbandingannya 0 ya, 6 0 ya. Nah, ini 5 kali 45% ditambah 6. 6 tadi ini kan yang gap-nya itu gap-nya 0. Kalau gap-nya 1 itu 5 ya. Kalau gap-nya minus 1 itu 5,5 seperti itu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ini untuk handphone yang pertama. Ya, dikalikan 5 kali 45% ditambah 6 kali 25% tambah 5,5 kali 15% dan seterusnya dapat 5,25 itu handphone 1. Karena waktu kita udah mau habis, saya mau percepat ya. Handphone 2 sama dikalikan juga dapat 5,5. Terus handphone 3 dapat 5,53 ya. Kemudian ini baru dirankingkan 5,25, 5,55, 5,53 ya. Tentu yang nilainya paling besar karena tadi ini kan untuk ekspansi. Berarti itu yang menjadi peringkat 1 atau ranking 1 yaitu handphone 2. Handphone 3 peringkat kedua dan handphone 1 peringkat ketiga. Nah, itu hasilnya ya. Itu. Oke, ada pertanyaan tapi sebentar karena mau habis waktu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di ini aja. Saya mau foto dulu sama absen. Tolong buka itunya. Buka kameranya semua. Mengerti nggak ya? Yang saya kayaknya nggak terlalu sulit ya dibandingkan dari kemarin-kemarin ini lebih mudah gitu ya. Oke, saya mau absen dulu. Absen ada Andira ya, Andira Lintang ada. Saya, Pak. Oke, terus Anis Freriska.
Anis nggak ada. Kerja Pak Anies. Kerja dia ya. Kuliah tapi kerja. Arif Tio. Ketua ini ya, Ketua Arif Tio. Nggak ada ya? Oke. Kemudian Auxilio Benjamin. Ini nggak cuma 2 kali hadir nih. Nggak bakal lulus kalau begini cuma 2 kali hadir. Walaupun nilai tugas bagus, UTS bagus, tapi kalau nggak hadir banyak itu nggak dapat nilai, nggak boleh. Ya, jadi harus ada kehadiran, ada juga tugas, ada juga nilai. Dimas Adi Pangestu ada? Tidak ada juga. Dinda Praditya. Hadir, Pak. Hadir, oke. Fajar Tri, tadi ada nih ya. Hadir, Pak. Ya, Faris Ramanda. Faris ada? Tidak ada. Villa Sanjir. Tidak ada. Gilang Adi Pangestu. Halo? Tidak ada ya. Inyoman Saputra. Hadir, Pak. Oke. Ilham Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Inge Gustini. Hadir Pak. Oke. Jos Maria Adelaide, ini nggak pernah hadir, tapi ada UTS-nya. Maris Ainur Rosa. Mila Amilatul. Muhammad Alif. Muhammad Rija Hadir, Saputra. Pak. Oke. Muhammad Rija Saputra.